Merasa bahwa harga dirinya telah dijatuhkan sebagai seorang suami, pria ini memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada istri dan anak tirinya, di mana setelah melakukan pembunuhan, dia memutilasi kedua korban, memasukkannya ke dalam tas, dan menguburnya di sebuah lahan kosong. Pada akhir Januari tahun 2012, seorang eksekutif wanita dari sebuah perusahaan tercatat di Zhuhai dan putranya yang berusia 19 tahun tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Diketahui bahwa wanita ini dulu pernah menikah dan memiliki seorang putra dari pria tersebut, di mana setelah dia bercerai dengan suaminya, dia memutuskan untuk menikah lagi, dan pria yang menjadi suaminya saat inilah yang melaporkan kasus kehilangan ibu dan anak tersebut ke polisi. Awalnya setelah menghilang secara misterius, polisi tidak menemukan catatan konsumsi atau catatan perjalanan, di mana tidak ada setetes pun noda darah di rumah perempuan tersebut. Namun setelah mendapatkan satu detail yang mencurigakan bagi para penyidik, akhirnya mereka mampu mengkombinasikannya dengan CCTV yang berujung dengan penangkapan si pelaku yang diketahui adalah pria yang menjadi suaminya saat ini yang tinggal bersama mereka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pria ini tega membunuh istri dan anak tirinya sendiri? Dan satu hal lagi yang menjadi ironi adalah si pelaku diketahui berprofesi sebagai seorang konselor psikologis. Sekitar jam 10 pagi di tanggal 6 Februari tahun 2012, seorang pria berusia 40 tahunan masuk ke kantor polisi Zhuhai Dongfeng untuk melaporkan sebuah kejahatan. Kepada polisi, dia mengatakan bahwa istrinya yang bernama Wang Hui dan anak tirinya Xiao Shi telah menghilang tanpa jejak selama beberapa hari, yang membuatnya khawatir sehingga dia memutuskan untuk melapor ke polisi. Pria yang bernama Yan Jun ini menambahkan bahwa istri dan anak tirinya pergi dari rumah sekitar tanggal 28 Januari dan setelahnya menghilang tanpa kabar. Istrinya yang bernama Wang Hui adalah seorang eksekutif wanita yang berusia 45 tahun saat kejadian, sementara anak tirinya Xiao Shi berusia 19 tahun yang baru saja masuk perguruan tinggi. Dan setelah Yan Jun melaporkan kasus tersebut, polisi pun untuk sementara mencatat kasusnya sebagai kasus orang hilang. Diketahui bahwa Wang Hui dan Yan Jun menikah pada bulan Oktober tahun 2011, di mana keduanya berada dalam pernikahan yang kedua. Pada saat laporan dibuat, Wang Hui dan putranya telah menghilang selama 9 hari, di mana hari hilangnya adalah tanggal 28 Januari, yaitu beberapa hari sebelum festival musim semi dimulai. Karena pada waktu itu adalah musim liburan, polisi berspekulasi mungkin Wang Hui membawa putranya berlibur ke luar negeri, sehingga mereka memutuskan untuk memeriksa catatan imigrasi. Dan sayangnya setelah memeriksa semua catatan masuk dan keluar negara, diketahui bahwa baik Wang Hui ataupun putranya tidak pernah melakukan perjalanan baru-baru ini. Dengan kata lain, kedua korban masih berada di kota tersebut, dan spekulasi bahwa ibu dan anak ini pergi ke luar negeri pun dikesampingkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Wang Hui bekerja sebagai eksekutif senior di sebuah perusahaan yang menghasilkan banyak uang. Karena hal inilah, penyidik berpikir mungkinkah ibu dan putranya telah menjadi korban dari sebuah penculikan. Namun, baik perusahaan Wang Hui maupun keluarga serta kerabatnya tidak menerima informasi apapun dari para penculik yang mungkin meminta uang tebusan. Yang kemudian kemungkinan penculikan pun pada dasarnya telah dikesampingkan. Selanjutnya, penyidik berspekulasi lagi, mungkinkah Wang Hui telah menyinggung seseorang dan pihak lain yang merasa tersakiti, kemudian menculik atau membunuh kedua korban untuk balas dendam. Oleh karena itulah, penyidik pun mulai menyelidiki lingkaran pergaulan Wang Hui. Dari abang kandungnya, polisi mengetahui bahwa interaksi sosial Wang Hui diketahui relatif sederhana. Abangnya juga menambahkan bahwa menjadi eksekutif senior tidak terlepas dari kerja kerasnya, dan dengan yakin bahwa adik kandungnya tersebut tidak memiliki dendam atau bahkan bermusuhan dengan siapapun.
Selain itu, putra Wang Hui yang saat itu baru saja masuk perguruan tinggi, diyakini pula memiliki hubungan sosial yang cukup sederhana. Setelah memeriksa semua spekulasi yang terbantahkan dengan sangat baik, beberapa kemustahilan mulai mengusik pikiran para penyidik. Mereka menilai ada beberapa kejanggalan pada pria yang melaporkan kasus tersebut, seperti Yan Jun yang datang untuk melaporkan kehilangan istri dan anak tirinya, diketahui berbicara dengan nada suara yang tenang, perlahan, dan dia tidak tampak terlalu cemas. Semua yang dia katakan sepertinya telah dipikirkan dengan sangat matang. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi bagi para penyidik adalah fakta bahwa Yan Jun datang untuk melaporkan kasus tersebut setelah Wang Hui dan anaknya menghilang selama 9 hari. Jika dia merasa cemas dan khawatir, bukankah seharusnya dia datang lebih awal untuk melapor? Karena hal-hal janggal inilah, polisi pun kembali menghubungi Yan Jun dengan mengatakan bahwa mereka ingin mengetahui beberapa informasi lain darinya. Dan ketika polisi menghubunginya, Yan Jun berkata bahwa dia sedang berada di Guangzhou untuk memasang selebaran orang hilang dan akan segera kembali ke Zhuhai. 4 jam kemudian, Yan Jun pun kembali ke Zhuhai dan bertemu dengan polisi dengan sangat tenang. Setelah berbicara dengan Yan Jun, polisi kemudian memutuskan untuk memeriksa tempat tinggal mereka, berharap mereka bisa menemukan sedikit petunjuk yang bisa mengarahkan pada penemuan kedua korban. Polisi yang tiba di apartemen 2 kamar tersebut dengan segera memeriksa setiap sudut dan menyadari bahwa pakaian kedua korban masih dalam keadaan utuh di lemari. Secara umum, jika kita pergi dari rumah dan tidak pulang selama beberapa hari, setidaknya kita harus membawa pakaian ganti, kebutuhan sehari-hari, dan sejenisnya. Selanjutnya dalam pemeriksaan tempat tinggal itu, polisi menemukan kamera digital dan melihat beberapa foto di dalamnya, di mana salah satu foto yang diambil sebulan yang lalu menunjukkan Wang Hui terlihat mengenakan kacamata berbingkai hitam. Diketahui bahwa Wang Hui menggunakan kacamata miopia dengan derajat lebih dari 500 karena matanya cukup rabun, dan tentu saja dia hampir selalu memakai kacamatanya saat sedang beraktivitas sehari-hari. Namun, polisi menemukan kacamata milik Wang Hui terletak di meja samping tempat tidurnya yang membuat tanda tanya besar kenapa seorang yang menderita rabun dengan miopia lebih dari 500 derajat bisa pergi keluar rumah bahkan dalam waktu yang lama tanpa membawa kacamatanya. Kemudian, penyidik menemukan penemuan baru dari foto-foto yang diambil dengan kamera digital, di mana dalam salah satu foto, Wang Hui sedang berbaring di sofa dengan selimut berwarna pink menutupi tubuhnya. Di foto lain, putranya Xiaoxi juga ditutupi oleh sebuah selimut. Dan ketika penyidik memeriksa situasi di 2 kamar tidur tersebut, mereka menemukan bahwa kedua selimut itu telah hilang, di mana kedua selimut ini juga tidak ditemukan di lemari. Di kamar tidur Wang Hui, bantal, spray, dan lain-lain yang termasuk dalam set yang sama dengan selimut itu masih bisa ditemukan, hanya selimutnya saja yang menghilang. Para penyidik dengan hati-hati menggeledah tempat tidur di kedua kamar dan membalikan kasur-kasur itu untuk memeriksanya dengan cermat. Hasilnya adalah penemuan baru, di mana ada bagian yang hilang di bagian belakang kasur dan sepertinya sengaja diambil. Ketika para penyidik tiba di sini, sebenarnya mereka sudah merasakan firasat buruk di hati mereka, seperti Wang Hui dan putranya mungkin telah terbunuh dan tempat kematiannya kemungkinan besar adalah di rumah. Karena itulah mereka pun memutuskan untuk memeriksa setiap sudut di rumah tersebut, terutama kamar mandi dan dapur. Penyidik menggunakan bahan kimia dan sumber cahaya khusus untuk melakukan pencitraan kimia di dapur dan juga kamar mandi. Dan hasilnya, mereka tidak menemukan bekas darah atau noda yang mencurigakan, baik itu di dapur maupun di kamar mandi tadi. Dan jika spekulasi bahwa rumah ini adalah TKP pembunuhan, berarti ada beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti kematian karena mati lemas yang tidak menimbulkan pendarahan, atau setelah kejadian, noda darah sengaja dibersihkan hingga tuntas. Selain penyelidikan di tempat, para penyidik juga memiliki tim yang memantau dengan cermat video pengawasan di dekat tempat tinggal Wang Hui. Dari CCTV tersebut menunjukkan bahwa sekitar jam 20:15 di tanggal 28 Januari,
Yanjun terlihat membawa ransel dan berjalan melalui lorong bawah tanah. Dia berjalan menuju sudut kanan atas dan berjalan lebih dari 200 meter dari tempat dia dan istrinya tinggal. Lebih dari 20 menit kemudian, sekitar jam setengah 9 malam, sosok Yanjun kembali muncul di layar pengawasan di mana dia datang dari arah komplek tempat tinggalnya. Saat itu, dia sedang menyeret sebuah trailer kecil dengan tas besar berisi barang-barang di trailer tersebut. Dan ketika dia menuruni tangga, Yanjun melakukan gerakan seperti mengangkat yang diyakini bahwa berat barang di trailer ini tidaklah ringan. Setelah itu, dia menyeret tasnya ke pinggir jalan dan menunggu sebuah taksi. Tidak lama kemudian, sebuah taksi pun berhenti, di mana dia kembali menyeret tas besar itu ke belakang taksi, memasukkannya ke dalam bagasi, dan dia pun duduk di kursi penumpang. Tidak butuh waktu lama, polisi pun segera menemukan sang pemilik taksi, di mana supir taksi itu mengatakan kepada polisi bahwa dia membawa Yanjun ke stasiun kereta api utara Zhuhai. Saat itu diketahui bahwa ada lahan kosong luas yang sedang dibangun di sekitar stasiun tersebut, yang membuat polisi bertanya-tanya kenapa dia melakukan perjalanan hingga larut malam. Apa yang dia lakukan di lahan kosong tersebut, dan kenapa dia memaksakan diri melakukan perjalanan ke stasiun yang diketahui menempuh jarak 20 km dari rumahnya. Polisi terus melacak rekaman pengawasan dan sekitar jam 11 malam di tanggal 28 Januari, polisi melihat Yanjun lagi di rekaman CCTV di lorong bawah tanah yang sama. Dalam rekaman pengawasan, trailer yang ditariknya masih ada, namun tas besar berisi barang-barang telah hilang. Dari sini jelas sekali bahwa tujuan Yanjun pergi ke stasiun kereta api utara Zhuhai terkait dengan tas besar tersebut. Pada malam di tanggal 29 Januari, polisi menemukan Yanjun lagi dalam rekaman CCTV di lorong bawah tanah yang sama. Saat itu, dia masih menarik sebuah trailer kecil dengan tas besar berisi barang-barang di atasnya, dan terlihat bahwa ukurannya hampir sama dengan malam sebelumnya. Diketahui pada malam tanggal 29 Januari, Yanjun tidak kembali ke rumah, di mana dia menginap di hotel dekat rumahnya. Terlihat jelas dari video pengawasan bahwa setelah Yanjun kembali kali ini, trailer di tangannya telah hilang dan tas barang yang ditariknya juga menghilang. Dan keesokan paginya di tanggal 30 Januari, Yanjun meninggalkan hotel tempat dia menginap. Ketika polisi menanyakan keberadaan Yanjun pada malam di tanggal 28 dan 29 Januari, dia awalnya bersikeras bahwa dia belum pernah pergi ke stasiun kereta api utara Zhuhai. Namun ketika polisi menyebut tentang trailer kecil itu, pertahanan psikologisnya pun runtuh, di mana dia akhirnya segera mengakui fakta kejahatannya. Pada hari kejadian, Yanjun masukkan kaos kaki ke dalam mulut Wang Hui saat dia sedang tidur, lalu mengikat tangan Wang Hui dengan kabel data hitam. Ketika polisi membawa Yanjun ke lokasi pembangunan stasiun kereta api utara Zhuhai untuk mengidentifikasi lokasi pembuangan jenazah, lubang tempat pembuangan jenazah telah diisi dan ditutupi dengan semen tebal untuk menggali jenazah. Ekskavator menggali lantai semen, pipa air, dan selokan yang telah dipasang, lalu menggali sedalam 8 meter sebelum berhasil menemukan 4 kantong potongan jenazah. Selain itu, kaos kaki yang digunakan dalam kejahatan tersebut, serta kabel data hitam yang mengikat tangan korban, ditemukan selama penggalian. Pada titik ini, rantai bukti pun akhirnya lengkap, dan Yanjun adalah pelaku dalam kejahatan ini, yang munculkan pertanyaan apa sebenarnya motif dari kejahatan Yanjun. Dalam interogasinya, Yanjun mengatakan bahwa dia dan Wang Hui bertemu di situs kencan, di mana pada saat itu mereka berdua sudah sama-sama bercerai dari pasangan sebelumnya. Waktu itu Wang Hui mengetahui bahwa Yanjun telah memperoleh sertifikat konselor psikologis tingkat 2 nasional. Karena dia sedang berkonflik dengan putra remajanya, dia pun meminta Yanjun untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut, dan dari sinilah kedekatan di antara mereka semakin meningkat. Sebenarnya Yanjun biasanya terlibat dalam konseling yang berkaitan dengan pernikahan, dan kegagalan pernikahan pertamanya lah yang menjadi alasan dia memulai karirnya tersebut. Yanjun mengatakan bahwa setelah bercerai dengan mantan istrinya, dia merasa sangat tertekan
Dan untuk menjernihkan pikirannya, dia perlahan-lahan menjadi tertarik pada psikologi, di mana dia memutuskan untuk mengikuti ujian kualifikasi konselor psikologis tingkat 2 nasional. Dari sinilah dia mulai sering terlibat dalam industri konseling psikologis, dan banyak wanita yang menghubunginya adalah wanita dengan karir sukses atau wanita yang menjalankan bisnis sendiri. Hingga setengah tahun setelah bertemu dengan Wang Hui, Yan Jun pun memutuskan untuk melamar dan menikahinya, di mana Yan Jun kemudian pindah ke Zhuhai untuk tinggal bersama Wang Hui dan putranya. Setelah tiba di Zhuhai, Yan Jun harus mulai karirnya dari awal karena mantan istrinya telah mengambil semua tabungannya tanpa sisa. Dia mencoba meluncurkan proyek terapi meja pasir di rumah, tetapi sayangnya sangat sedikit pelanggan yang datang untuk berkonsultasi, yang tentu saja ini sangat mengurangi pendapatannya. Sementara itu, Wang Hui yang menjabat sebagai eksekutif senior di perusahaan diketahui memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Karena itulah hal ini menciptakan situasi di antara mereka berdua, di mana perempuan kuat dan laki-laki lemah. Selain itu, putra Wang Hui yang bernama Xiaoxi diketahui tidak menyukai kehadiran Yan Jun di rumah mereka. Xiaoxi tidak segan-segan memakinya dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada ayah tirinya tersebut. Hingga pada akhir Januari tahun 2012, adik laki-laki Yan Jun datang ke Zhuhai dari kampung halamannya, di mana adiknya tersebut mendirikan sebuah kios yang menjual kacang pinus di pasar. Pada saat itu, karena dia belum memiliki tempat tinggal, Yan Jun mengajaknya untuk tinggal di rumah mereka, dan dia akan tidur di sofa rumah tersebut pada malam hari. Awalnya, Wang Hui tidak merasa keberatan dengan situasi ini, namun lama-kelamaan dia merasa tidak nyaman karena ada orang asing yang tinggal di dalam rumahnya. Belum lagi, adik Yan Jun diketahui sering menumpuk kacang pinus dalam bungkusan besar dan kecil di ruang tamu, yang membuat Wang Hui tentu saja semakin merasa risih. Akibatnya, Wang Hui dan Yan Jun jadi bertengkar, dan adik Yan Jun juga melihat pertengkaran tersebut, yang tentu saja ini menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang pria di depan saudaranya sendiri. Beberapa saat setelah pertengkaran terjadi, adiknya pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu, yang semakin membuat Yan Jun tidak memiliki muka sebagai seorang pria. Dan pada malam kejadian, Wang Hui dan putranya menyalahkan Yan Jun atas beberapa hal, yang akhirnya ini benar-benar membuat Yan Jun kehilangan kesabaran. Menurut pengakuan Yan Jun pada polisi, dia melakukan pembunuhan tanpa adanya perencanaan, di mana setelah dia membunuh kedua korban, dia memutilasinya, menyimpannya dalam tas, dan menguburnya di lahan kosong. Setelah melakukan kejahatan itu, dia menghapus seluruh jejak kejahatannya di rumah. Itu kenapa penyidik tidak bisa menemukan jejak darah di TKP. Seperti yang diketahui, Yan Jun baru melaporkan kasus itu ke polisi setelah 9 hari, yang berarti dia punya banyak waktu untuk membersihkan jejak kejahatan dan persiapkan diri untuk lebih tenang di hadapan penyidik. Dan sayangnya, sehebat apapun dia menutupi apa yang telah dia lakukan, pada akhirnya tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna. Yan Jun mungkin berpikir bahwa setelah dia berhasil membunuh Wang Hui, dia bisa kembali hidup dengan tenang dan mewarisi kekayaan istrinya. Namun tanpa diduga, para penyidik bisa dengan cepat membongkar bangkai yang telah dia simpan dengan rapat, yang mengakibatkan penangkapan baginya, dan dia harus bersiap menerima ganjaran dari apa yang telah dia lakukan.